gimana caranya kita tetap bisa menyalurkan hobi tanam-menanam, tapi yang nggak mesti ribet, kotor-kotoran harus cari tanah dulu. Akhirnya saya browsing-browsing lah, lihat-lihat referensi, lihat di YouTube, baca-baca artikel. Kebetulan saat itu teknik hidroponik, penanaman secara hidroponik ini lagi booming. Omsetnya lumayan ya, sebulan itu kita bisa panen sekitar 400 kiloan. Ya tinggal dikali aja, minimal 15.000, kan lumayan tuh untuk penghasilan tambahan untuk ibu-ibu. Nama saya Efrina Ginting, panggilan akrab saya Evi. Saya lahir dan besar di Jakarta, kuliah di Institut Pertanian Bogor. Botanik Farm terletak di Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari Ciapus, Bogor. Luas kebun saya 150 meter persegi. Di sini saya menanam berbagai jenis sayuran, terutama ada pakcoy, caisim, kangkung, bayam. Tapi kalau yang saat ini saya tanam itu hanya fokus di pakcoy saja. Berawal dari hobi saya tuh tanam-menanam ya. Awal-awalnya di teras rumah, pakai pot atau media untuk taruh tanaman yang lain lah. Nah dari situ ada kendala kan, biasanya kita kalau tanam-menanam itu harus punya media tanah yang subur. Karena di sini kan perumahan padat penduduk, jadi agak sulit kalau kita cari tanah subur nih untuk media tanam. Kalaupun ada, kita harus beli di toko pertanian. Nah, dari situ tuh saya mikir, gimana caranya kita tetap bisa menyalurkan hobi tanam-menanam, tapi yang nggak mesti ribet, kotor-kotoran harus cari tanah dulu gitu. Akhirnya saya browsing-browsing lah, lihat-lihat referensi, lihat di YouTube, baca-baca artikel. Kebetulan saat itu teknik hidroponik, penanaman secara hidroponik ini lagi booming. Ya udah saya lihat banyak, lihat-lihat di YouTube kan, orang-orang yang udah jadi praktisi lah istilahnya gitu. Ya udah, dari situ saya mutusin, oke deh, saya coba hidroponik. Sekalian untuk hobi juga, sayurnya juga kan bisa untuk ketahanan pangan ya, konsumsi keluarga. Dari situ panen, tanam, rawat, panen, tanam, rawat, panen. Akhirnya lama-lama banyak, dikonsumsi sendiri kebanyakan. Sudah dibagi-bagi tetangga juga udah, dibagi ke teman-teman, kerabat juga udah. Terus masih mau panen terus. Loh akhirnya mikir, makin lama makin banyak. Gimana ini, akhirnya bingung sendiri. Sampai suatu waktu, karena kita sering bagi-bagi temen kan. Nah dari temen itu ada yang bilang, itu sayurnya sebenarnya dijual nggak sih? Saya bilang, nggak sih, saat ini hanya untuk bagi-bagi. Kenapa nggak dijual? Kalau dijual kami mau beli gitu. Oh begitu. Nah dari situ, berangkat dari situ, saya kepikiran, wah peluang nih kayaknya kalau seandainya hobi ini kita jadiin bisnis aja. Ya sudah, dari situ saya memutuskan untuk fokus mau bisnis di hidroponik. Jadi udah banyak juga yang ditanam seperti pakcoy, kangkung, bayam, sawi keriting, kale, kailan, banyak. Jadi semua itu udah kita bagi-bagi ke teman, tetangga. Dari situ mereka kayaknya tertarik gitu untuk beli. Makanya saya memutuskan, ya udah ayo kita fokus di bisnis ini. Awalnya tuh hanya bikin instalasi sederhana di rumah, dari pipa untuk sistem DFT dengan menggunakan talang air itu untuk sistem NFT-nya. Ya sambil mengupgrade skill dan pengetahuan dan memantapkan niat, akhirnya bisa bangun greenhouse ini. Karena greenhouse ini sebenarnya tergolong kecil ya, masih kecil untuk skala produksi itu masih tergolong kecil. Semua manajemen dari mulai semai, pindah tanam, perawatan tanaman sampai ke panen itu
masih bisa saya lakukan sendiri. Jadi nggak mesti harus pakai karyawan. Kalaupun ada yang membantu itu biasanya di aktivitas panen dan bersih-bersih guli tanamnya saja. Setelah kita panen itu kan kita packing, itu pun saya lakukan sendiri. Distribusi juga kita bisa antar sendiri atau menggunakan ojek online. Atau bisa juga tergantung kesepakatan dari pembeli. Banyak dari mereka juga yang jemput ke kebun ambil sendiri. Pembangunan greenhouse ini, selesai pembangunan, saya tuh tanam apa yang saya mau. Jadi nggak ngelihat apa yang pasar mau. Jadi mau nggak mau ya cuman skala end user aja gitu. Jadi ya kalau end user butuh ngelihat cocok sayurnya, mereka datang ke sini ambil. Nah itu juga jadi kendala. Jadi kendala kenapa? Karena yang kita tanam tuh belum tentu pasar butuh. Makanya dari situ saya banyak masuk ke istilahnya forum ya, forum komunitas khusus hidroponik. Saya banyak cari-cari referensi di situ, tukar pikiran dengan teman-teman sesama hobi lah. Yang memang mereka juga sudah skala produksi ya, banyaknya skala produksi. Jadi memang kita harus tanam itu melihat apa yang pasar butuh, bukan apa yang kita mau tanam. Saat itu banyak kebutuhan sawi-sawian kayak pakcoy, cesim, kangkung, bayam gitu. Makanya saya memutuskan, oh ya sudah tanam jenis sawi-sawian. Baru setelah itu mendekati panen, saya ngumumin gitu entah di forum atau di WhatsApp grup. Kalau kebun kita mau panen, jadi siap misalnya berapa ratus kilo gitu, siap untuk diangkut. Sejalan dengan waktu, makin lama kan kebun kita makin dikenal lah istilahnya sama orang. Di situ banyak seperti PT atau perusahaan-perusahaan atau retail itu banyak yang tertarik gitu, mau ikut. Mau istilahnya ngambil hasil panen dari kebun kita. Contohnya pakcoy. Ini saya jual dengan harga antara 15.000 sampai 20.000. Nah, kapasitas panen di Botanic Farm itu seminggu antara 80 sampai 100 kilo. Omsetnya lumayan ya, sebulan itu kita bisa panen sekitar 400 kiloan, ya tinggal dikali aja, minimal 15.000, kan lumayan tuh untuk penghasilan tambahan untuk ibu-ibu. Kalau kos itu bulanan sekitar 25 sampai 30% dari omset, dari total omset. Itu kos meliputi biaya untuk nutrisi, terus listrik, air. Kalau kita pakai perawatan tanaman dengan pestisida nabati atau pestisida kimia itu termasuk dalam kos. Dan kebenaran saya di sini belum pakai karyawan, jadi ya nggak ada kos untuk karyawan. Kalau misalnya ada ya sekitar 35% lah dari total omset. Jadi hasilnya masih lumayan, masih tergolong besar ya. Hidroponik bukan berarti nggak ada kendala, ada tetap kendalanya. Misalnya aja dalam satu greenhouse itu kita tanam satu jenis tanaman, sayuran. Nah itu ngundang hama datang, itu kendala terbesarnya. Nah gimana cara kita menanggulanginya? Itu harus tahu cari solusi yang tepat. Biasanya kalau saya di kebun saya itu pakai perlakuan dari mulai kita pindah tanam itu kita udah ada perlakuan pestisida nabati. Pestisida nabatinya itu bisa berupa minyak mimba, minyak neem, atau misalnya rendaman tembakau. Nah itu harus treatmentnya itu memang benar-benar harus intens, misalnya 2 atau 3 hari sekali disemprotkan ke sayuran kita supaya nggak keburu terserang hama. Nah gimana kalau seandainya sudah terlanjur
misalnya diserang hama, ya mau nggak mau harus pakai racun kontak gitu. Cuman itu jarang sih saya lakukan karena kita udah intens pakai pestisida nabati untuk treatment. Kalau kendala yang lain misalnya gimana kalau seandainya sayurnya nggak ada yang beli, nggak ada yang beli gitu, nggak laku. Itu biasanya terjadi di awal-awal aja sih waktu kita bangun bisnis karena memang kita belum tahu ya kebutuhan pasar tuh maunya sayur apa. Nah kesini-sininya banyaknya dari customer itu mereka langsung bilang mau pesen sayur ini, jadi kita tanam memang berdasarkan kebutuhan mereka, jadi nggak perlu khawatir lagi. Dan kalau saya di sini sudah ada sistem kontrak, saya kerjasama dengan PT, jadi PT maunya apa, butuhnya sayur apa, ya udah kita kontrak tertulis, saya tanam. Terus kita kapasitas panennya, kemampuan produksi misalnya saya kan seminggu antara 80 sampai 100 kilo. Ya udah, jadi setiap kita panen mereka ambil semua terserap habis. Untuk para entrepreneur yang mau mulai di bisnis ini, khususnya ibu-ibu ya, ayo nggak usah ragu, nggak perlu ragu. Yang penting kita memantapkan niat nih dalam hati, nanti komitmen itu bisa kita jaga dengan sendirinya. Karena biasanya bisnis yang mudah berkembang itu karena biasanya di situ pengorbanan kita nggak setengah-setengah, jadi nanti hasilnya juga nggak akan setengah-setengah. Yang penting kita kenali dulu nih potensi di diri kita itu apa. Nanti kalau udah ketemu, udah ngeklik, nanti itu berjalan dengan sendirinya. Jadi ayo mulai dulu, nggak perlu ragu-ragu. Nah kalau untuk ke hidroponik misalnya, aduh saya kan nggak punya background pendidikan pertanian, saya nggak punya pengetahuan tentang pertanian, nggak perlu takut. Sekarang zaman udah terbuka, informasi tuh banyak bisa kita cari di internet, di YouTube, dimanapun kita bisa dapet. Jadi jangan ragu-ragu untuk cari informasi sebanyak-banyaknya kalau memang kita mau serius di bisnis yang mau kita jalanin, khususnya hidroponik. Dan dalam memulai usaha kita jangan ragu, untuk di awal-awal tuh kita memang harus terjun langsung supaya kita tahu kendala-kendala yang dihadapi di bisnis kita ini apa, dan kita juga bisa cari solusi yang tepat supaya perkembangan bisnis kita ini ke depannya itu bisa maju, bisa berkembang dan nggak ada gangguan. Bisnis itu seperti bayi, dia kalau misalnya baru lahir ya mau nggak mau harus intens kita perlakuannya. Sama di bisnis hidroponik juga seperti itu. Jadi kalau misalnya perawatan tanaman, jangan absen kalau misalnya memang harus dilakukan treatment. Misalnya kita hari Selasa harus semprot pestisida nabati, kita harus semprot, harus rutin. Kalau tidak mau nanti gagal panen. Karena kebanyakan nggak ada nih, hamanya nggak ada, jadi nggak perlu disemprot. Nggak bisa seperti itu. Semua harus dilakukan terukur, kontinu, dan sesuai dengan jadwal yang sudah dijadwalkan. Jadi nanti pas panen itu nggak akan ada masalah, sayurnya bagus-bagus dan kuotanya juga nggak akan turun gitu. Jadi pendapatan yang kita hasilkan itu maksimal, karena kan cost terus berjalan ya, cost. Jadi mau nggak mau kan kita panen juga harus kita perhitungkan supaya nanti loss-nya nggak terlalu banyak. Untuk pembeli, end user, perusahaan ataupun retail yang mau kerjasama dengan Botanic Farm, boleh cek Instagram kami Botanic Farm atau di YouTube channel kami Botanic Farm, atau bisa datang langsung ke lokasi Desa Sukajaya, Kecamatan Taman Sari, Bogor, tepatnya di Perumahan Pusaka Nambo Residen. Jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe, klik loncengnya, like, comment, and share.